Baik, terima kasih. Selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya Andika Wirawan di channel Rekan Sehat. Pada video kali ini saya akan sharing terkait cara pendaftaran Nusantara Sehat. Berhubung karena saat ini pendaftaran Nusantara Sehat tim base telah dibuka. Namun sebelumnya jangan lupa bantu subscribe channel ini, like, comment, and share ke teman-teman yang lain supaya kami dapat memberikan informasi-informasi yang lainnya terkait kesehatan. Rekan sehat semuanya, karena video ini akan panjang mulai dari awal sampai akhir, jadi saya sarankan bagi teman-teman yang ingin mendaftar Nusantara Sehat, ya, pantau video ini dari awal sampai akhir demi tahap demi tahap. Nah, untuk yang pertama ini adalah tampilan awal website dari Nusantara Sehat. Jadi rekan sehat semuanya bisa mengunjungi website nusantarasehat.kemkes.go.id. Ini adalah tampilan utamanya ya. Nah, di tampilan ini kita lihat jumlah akun yang sudah mendaftar sejak pendaftaran Nusantara Sehat dibuka itu sudah 357.000 sekian, dan jumlah pendaftar itu ada sekitar 112 sekian. Kemudian provinsi yang terbanyak adalah Sulawesi Selatan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendaftar, silahkan perhatikan dulu ini tampilan awalnya ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait pendaftarannya, silakan klik ini ada informasinya, silakan klik pendaftaran Nusantara Sehat ya. Jadi fokus ke yang ini dulu. Kita klik di sini. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul syarat-syarat pendaftarnya seperti ini. Nah, jenis tenaga yang dibutuhkan untuk saat ini adalah dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tapi ini diutamakan untuk yang peminatan promosi kesehatan dan ilmu perilaku ya. Jadi yang tenaga promkes. Kemudian tenaga kesehatan lingkungan itu diutamakan bagi sanitasi lingkungan atau biasa kita sering sebut petugas sanitasi ya. Kemudian ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM atau analis kesehatan, kemudian tenaga kefarmasian ini termasuk apoteker ya jika dibutuhkan. Kemudian tenaga gizi atau yang diutamakan adalah nutrisionis ya, tentunya yang sudah mendapatkan profesi nutrisionis. Nah, untuk persyaratannya ya teman-teman silakan baca baik-baik ya, jangan melampaui sebelum memahami satu tahap ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia ya, jelas kalau misalnya sudah warga negara Indonesia. Kemudian usia maksimal itu 35 tahun untuk dokter dan dokter gigi. Sedangkan tenaga kesehatan lainnya itu maksimal 30 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di luar tenaga dokter atau dokter gigi, ya kalau sudah lewat umur 31 itu sudah tidak bisa. Nanti di sistemnya tidak bisa masuk. Kemudian yang ketiga tidak sedang terikat perjanjian kontrak kerja dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, dan terutama juga yang berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau calon anggota TNI maupun anggota TNI Polri. Jadi itu tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Nah, bagaimana untuk yang fresh graduate? Ya, dipersilakan. Itu bahkan disarankan bagi mereka yang team base itu adalah mereka yang masih fresh graduate. Meskipun masih dibutuhkan juga yang sudah berpengalaman tetapi di bawah umur 30 tahun untuk yang kesehatan lainnya selain dokter dan dokter gigi. Sedangkan untuk dokter dan dokter gigi itu bisa sampai usia 35 tahun. Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 6 bulan pelunasan. Ya betul. Ini dikhususkan untuk bagi rekan sehat yang belum menikah ya untuk bergabung di tim base. Dan setelah bergabung pun itu dibatasi hanya boleh menikah, hanya boleh mengajukan cuti menikah itu setelah 6 bulan masa penugasan. Jadi kerja selama 6 bulan dulu baru boleh mengajukan untuk menikah.
Kemudian sehat jasmani dan rohani ini nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ya. Jadi ada dari dokter yang tanda tangan, disarankan dari dokter yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, sama dengan bebas narkoba juga ini nanti dibutuhkan, tetapi untuk pada saat tes itu masih belum diupload. Nanti setelah dinyatakan lulus baru diwajibkan untuk mengupload berkas-berkas ini. Kemudian berkelakuan baik ini biasanya SKCK yang dibuat di kantor polisi, mulai dari kelurahan direkomendasikan dari Pak Lurah, kemudian ke Polsek. Nah, Polsek memberikan rekomendasi dan harus diurus di eh, Polres di tingkat kabupaten. Nah, kemudian yang kedelapan itu wajib memiliki STR, benar ya, surat tanda registrasi bagi tenaga kesehatan wajib, ya. Terutama untuk yang medis. Namun untuk kesehatan masyarakat ya itu ada pengecualian karena STR untuk tenaga kesehatan masyarakat masih simpang siur. Ada keringanan untuk yang SKM itu tidak wajib ada STR-nya. Tetapi kemarin banyak yang mengeluh karena di sistemnya itu membutuhkan STR di kolom upload-nya ya, di form upload-nya itu masih membutuhkan STR. Nah, itu masih simpang siur juga dan terus terang belum ada konfirmasi terkait hal tersebut. Jadi untuk tenaga kesehatan masyarakat, jika memang ada STR-nya silakan diupload. Tapi kalau memang misalnya belum ada, kalau memang benar-benar ingin mendaftar silakan urus STR-nya terlebih dahulu. Karena sekarang itu juga STR untuk Kesmas sudah mulai dibuka ya. Kemudian yang kesembilan adalah bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan. Jadi teman-teman yang bergabung di tim BES itu tidak bisa memilih lokus, tidak bisa memilih penempatan, itu dipilihkan langsung dari Kemenkes. Jadi teman-teman kalau nanti lulus dan sudah ada pemberitahuan kelulusan, biasanya diikutkan dulu pelatihan, nanti setelah pelatihan baru diumumkan timnya, timnya sama siapa saja, kemudian lokasi penempatannya di mana. Nah, kemudian berpartisipasi pada program jaminan kesehatan nasional dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Sehat, ya betul ya. Karena ini adalah program pemerintah, tentunya peserta yang daftar itu wajib mendukung program pemerintah dengan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, kartu Indonesia Sehat, ya terutama BPJS. Jadi kalau sudah ada BPJS-nya, maka wajib untuk daftar. Nah, bagaimana jika belum punya BPJS? Nah, nanti teman-teman yang tidak punya BPJS itu tidak bisa mengisi form pendaftaran karena ada form di situ mesti mengisi nomor BPJS sekaligus mengupload kartu BPJS-nya. Ya. Kira itu untuk persyaratan pendaftarannya. Nah, kemudian apa-apa saja yang perlu dipersiapkan, dokumen apa saja, yaitu pas foto, ya. Pas foto ini biasanya 4x6 dan itu bebas rapi ya. Tapi kalau bisa pakai yang resmi, misalnya foto ijazah ya, yang pakai latar merah. Kemudian scan ijazah ya. Nah, ini semua dalam bentuk PDF. Kemudian scan STR yang masih berlaku, scan KTP, scan kartu keluarga, sertifikat pelatihan. Nah, yang keenam ini juga sangat penting rekan-rekan semuanya. Kalau ada sertifikat pelatihannya silakan diupload semua ya, karena ini salah satu penilaian. Nah, banyak kemarin yang bertanya, kenapa saya sudah upload tetapi tidak bisa terinput ya. Mungkin karena filenya yang terlalu besar. Jadi perhatikan ini filenya. Semua file yang ini itu harus kurang dari 250 KB. Jadi jika memang masih di atas 250 KB, bisa dikompres dulu. Ya. Cara kompresnya banyak, bisa cari di internet. Ketik saja cara kompres atau mengurangi resolusi file atau berkas ya kayak gitu.
Nah, ini ada keterangan bagi peserta yang sudah pernah mengikuti proses pendaftaran pada periode yang lalu, akun masih dapat digunakan untuk mendaftar Nusantara Sehat Tim Base atau individual dan apabila lupa password dapat mengakses menu lupa password pada login. Jadi rekan-rekan yang sudah daftar sebelumnya sudah punya akun jadi tidak mesti buat akun lagi ya karena nomor induk itu hanya berlaku satu akun jadi tidak bisa buat ulang. Silakan masuk login ke akunnya masing-masing jika tidak bisa diakses atau lupa passwordnya ya ada petunjuknya silakan klik password kemudian nanti passwordnya akan direset tinggal cek emailnya ya ada link dikirimkan di email tinggal klik di situ baru rubah password ya. Oke, tata cara pendaftarannya ya tentunya ada nanti panduannya yang bisa di-download di halaman depan ya. Kita cari dulu. Nah, ini dia download petunjuk pendaftaran. Nanti teman-teman di sini download ya petunjuk pendaftarannya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada waktu pendaftarannya nih. Ini untuk dokter, dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lingkungan itu tanggal 9 sampai 13 ya. Jadi untuk selain formasi ini itu belum bisa mendaftar. Kayak misalnya bidan itu belum bisa daftar di tanggal 9 nanti tanggal 12. Untuk perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, ahli teknologi laboratorium medik itu mulai tanggal 12 sampai 13. Jadi waktunya cuma 2 hari. Jadi teman-teman yang hari ini belum daftar, silakan persiapkan berkasnya terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Karena ini masih banyak waktu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk membuat akunnya? Silakan klik login ya. Kita klik login. Kemudian bagi yang sudah punya akun ya, bisa langsung isi di sini. Tetapi bagi yang baru atau belum punya akun bisa klik belum punya akun ya. Nah, kita klik sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang belum ada akun nanti dia di sini kosong. Jadi yang dibutuhkan itu nama lengkap, itu sesuai KTP, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian email yang aktif ya, harus email yang dihafal passwordnya, jangan masukkan email yang tidak bisa dibuka karena konfirmasinya nanti melalui email. Kemudian masukkan passwordnya, boleh menggunakan password email atau password yang lain dengan catatan setelah memasukkan password jangan lupa ya karena biasanya banyak yang tidak bisa akses akunnya karena lupa passwordnya. Nah, kemudian ketik ulang passwordnya di sini sama dengan yang password di atas. Setelah itu masukkan kode keamanannya, kemudian klik daftar. Nah, kita coba lihat panduannya. Kalau misalnya rekan-rekan masih bingung, di sini ada download petunjuknya. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, seperti ini saya sudah download ya Nusantara Sehat registration manual. Nah, yang pertama adalah daftar akun ya. Membuat akun merupakan langkah awal dari sistem yang digunakan agar pendaftaran dapat login. Pastikan Anda mengakses website dengan menggunakan PC atau laptop. Nah, seperti ini tadi kita langkahi ini. Nah, seperti tadi yang belum punya akun, klik di sini. Jika sudah, langsung mengisi saja. Untuk pendaftar yang sudah pernah mendaftar pada website periode sebelumnya ya, silahkan langsung login dan mengisi form pendaftaran yang diminta. Kemudian konfirmasi pendaftaran telah dikirim ke email pendaftar. Nah, setelah mengisi itu nanti dikirim ke email. Jangan lupa untuk mengecek kontak masuk ya atau spam. Kalau tidak masuk di inbox, biasanya masuk di spamnya. Apabila tidak mendapat email konfirmasi ada dua kendala yaitu email yang didaftarkan saat membuat akun tidak aktif. Nah, ini banyak yang keluhan begini. Kemudian terjadi pending. Pada kejadian ini silakan langsung login dan akan mendapatkan tombol resend untuk mengulang kembali. Jadi misalnya sudah
mendaftar tapi pending, tidak ada email yang masuk, maka silakan klik ulang ya. Kemudian resend ya, klik tombol resend, kemudian registrasi ulang dan tunggu ke emailnya. Nah, setelah mendaftar, silakan masuk ke email dan aktifkan email registrasi. Nah, di situ setelah dikirimkan email, nanti ada linknya. Nah, di situ klik link yang ada. Nah, setelah itu kemudian masukkan username dan password pendaftaran. Nah, setelah masuk di akun yang sudah dibuat, itu akan tampilannya seperti ini. Jadi ada semacam ketentuan-ketentuan yang bisa dibaca ya di sini. Jadi boleh lihat-lihat dulu formasinya apa. Silakan dipilih di sini, diklik dulu ya. Kalau mau langsung registrasi juga boleh, langsung klik registrasi sekarang. Oke, jadi yang terbuka itu ada dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga farmasi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis laboratorium. Nah, kemudian pengisian pendaftaran ya itu ada informasi dasar ya. Di sini harus dilengkapi. Jadi ada 6 item ke bawah ya yang mesti diisi mulai dari informasi dasar. Silakan klik satu-satu dan mengisinya secara lengkap. Misalnya di sini yang pertama informasi dasar, nanti di sini disuruh pilih posisi ya atau profesi. Silakan pilih posisi masing-masing apakah perawat, bidan, dokter dan lain-lainnya. Kemudian informasi dasarnya misalnya ada gelar depan dituliskan di sini, ini nama di tengahnya, nama lengkapnya ya sesuai KTP, kemudian gelar belakang. Ada keterangannya di sini, samakan nama dengan data nama yang ada di Porlab Dikti. Nah, ya karena nanti di sini ada juga pengisian Porlab Dikti, masukkan gelar mohon dipisah pada kolom yang disediakan. Jadi gelarnya jangan digabung di nama. Misalnya gelar depan, misalnya dokter, kemudian gelar belakang misalnya sarjana kesehatan masyarakat. Kalau misalnya punya dua gelar, ada di depan, ada di belakang, ya silakan isi dua-duanya. Kemudian selanjutnya tanggal lahir sesuaikan, tempat lahir sesuaikan, statusnya tentu harus belum menikah. Kemudian pendidikan, apakah di tiga setara atau profesi. Kemudian ini nanti beda-beda ya. Kalau misalnya di sini perawat, nanti ini akan disesuaikan juga. Kayak misalnya profesinya. Kalau misalnya ngisi di sini SKM, nanti di sini muncul S1 atau setara, kemudian apa profesi kayak gitu. Agama sesuaikan, jenis kelamin sesuaikan. Oke. Nah, ini lanjut. Nah, ini untuk upload ya, informasi dasar diinput oleh calon peserta sebagai berikut informasi dasar, profil online, foto profil, klik tombol simpan untuk menyimpan data, informasi data. Jadi nanti setelah isi ini ada tombol di bawah save atau simpan, klik di itu supaya bisa tersimpan. Dan itu bisa diedit biasanya ya, sebelum menekan tombol terakhir, tombol pendaftaran terakhir, itu masih bisa diedit ya. Nah, kecuali kalau misalnya sudah di halaman terakhir, misalnya mengirimkan pendaftaran, kalau sudah kirim pendaftaran tidak bisa diedit lagi. Jadi hati-hati untuk jika belum lengkap jangan dikirim dulu ya. Nah, itu. Kemudian untuk file yang diupload bentuk PDF yang masing-masing berukuran 250 KB dan pas foto yang diupload bentuk JPEG yang berukuran maksimal 250 KB. Jadi selain foto itu semuanya dalam bentuk PDF. Oke, kita lanjut. Informasi kontak. Nah, ini yang kedua informasi kontak, tinggal klik di sini tempat tinggal Anda sekarang, kemudian nomor HP sesuaikan, telepon rumah, alamat sesuaikan. Nah, nanti setelah itu klik tombol simpan ya. Kemudian selanjutnya di pendidikan. Nah, ini pendidikan silakan isi gelar akademik ya, apakah sekolah di luar negeri atau dalam negeri. Kemudian nama perguruan tinggi, kemudian nama prodi,
kemudian nama fakultas, nama jurusan, akreditasinya apa, silakan disesuaikan ya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan ya kayak misalnya sertifikat pelatihan, beasiswa juga jangan lupa dituliskan karena di situ ada kolomnya untuk mengisi termasuk prestasi ya. Eh, Kemudian pengalaman kerja ini wajib diisi bagi yang sudah bekerja ya, tapi kalau belum ada pengalaman dikosongkan saja. Nah, di sini ada pengalaman organisasi, ada pengalaman kerja, ada informasi tambahan. Biasanya diisi pengalaman itu minimal tiga, maksimal tiga. Misalnya pernah aktif di organisasi, yaitu cukup tuliskan tiga saja ya, yang paling memiliki peranan penting. Kemudian pengalaman kerja, tulis semua pengalamannya ya. Kalau misalnya ada 5 pengalaman kerjanya, selama formnya masih bisa ditambah, silakan isi semua. Karena itu menjadi penilaian tambahan. Kemudian informasi tambahan ya, nanti di situ disesuaikan saja. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus harus dijawab. Silakan sesuaikan dengan kondisi teman masing-masing. Dan jangan lupa lagi-lagi klik tombol simpan ya untuk menyimpan data pengalaman. Kemudian esai, nah ini yang paling penting karena ini menjadi penilaian. Jadi teman-teman sebelum mendaftar silakan siapkan esai dulu ya. Eh, itu maksimum eh, 500 karakter ya, 500 karakter, bukan kata, karakter atau huruf. Jadi antara 175 karakter sampai 500 ya. Jadi paling maksimal 500 karakter atau 500 huruf ya. Jadi disesuaikan apa motivasi Anda menjadi Nusantara sehat, kemudian ceritakan latar tantangan terbesar yang pernah dihadapi. Jadi motivasinya ini dikaitkan dengan pengabdian ya. Biasanya itu yang memiliki motivasi untuk pengabdian biasanya memiliki nilai tinggi ya. Jadi jangan motivasinya hanya untuk mencari uang misalnya ya. Jadi di situ arahkan motivasinya itu mungkin karena misalnya latar belakang keluarga atau memang memiliki nilai-nilai sosial, ingin mengabdi, ingin berbakti kepada negara kayak gitu-gitu ya. Kemudian ceritakan tantangan terbesar yang dihadapi pada saat bekerja. Nah, di sini ceritakan yang teman-teman alami pada saat sekolah atau bekerja tantangan apa ya, apa tantangan yang pernah dialami. Kemudian nanti di situ berusaha carikan solusinya, bagaimana caranya mengatasi tantangan tersebut supaya ada penyelesaian. Atau kalau misalnya dari tantangan itu saya mendapatkan begini dan saya bisa begini. Intinya ada pengembangan diri. Kemudian ceritakan prestasi terbesar Anda dalam pendidikan, dalam bekerja. Nah, kalau misalnya punya prestasi-prestasi, silakan dituliskan semua karena itu juga menjadi penilaian. Kemudian ceritakan pengalaman Anda dalam merintis atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini sangat bagus bagi teman-teman yang sering terlibat di pemberdayaan ya ataupun relawan ya. Ketika sudah punya pengalaman di pemberdayaan atau program-program pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat, yang turun langsung ke masyarakat itu sudah bisa. Termasuk bagi teman-teman misalnya yang sudah yang masuk dalam tim vaksinasi silakan dituliskan itu masuk prestasi ya, misalnya menjadi tim vaksinasi ya. Kemudian ceritakan apa-apa yang ada di kegiatannya itu. Kemudian jangan lupa lagi tombol simpan. Kemudian preview dan kirim. Nah, ini yang terakhir jangan lupa sebelum lengkap dari 1 sampai ke 5 itu jangan dikirim dulu ya. Supaya nanti kalau mau edit itu masih bisa berubah. Tetapi ketika sudah lengkap, nah silakan langsung kirim saja. Nah, nanti di sini di bawah ada tombol kirim aplikasi atau kirim lamaran.
Oke, nah setelah itu ada verifikasi pendidikan dan surat tanda registrasi. Setelah mengisi biodata pendaftaran sampai menit review untuk menuju tahap pembelian form pendaftaran penugasan khusus sosial INDES atau individu peserta diminta untuk verifikasi data ijazah dan STR ya. Jadi klik di situ menu dashboard untuk melakukan verifikasi ya. Jadi di sini ada home, ada biodata. Nah, kalau dipilih home itu akan muncul seperti ini. Nah, ini kan data yang sudah diisi, kemudian tampilan dashboard. Nah, setelah eh, klik itu tampilannya akan seperti ini ya, ada form pendaftaran online-nya. Nah, data Anda belum lengkap, lengkapi dulu. Kalau misalnya belum lengkap, di sini ada instruksinya kalau mau lengkapi data. Nah, di sini biasanya dipilih ya, mau itu atau mau eh, team base ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang masih baru, apa bedanya team base dengan individu? Kalau team base itu terdiri dari satu tim, jadi semuanya terdapat beberapa profesi, minimal 5 profesi biasanya. Ada dokter, perawat, bidan, Kesmas, dan lain-lainnya. Kalau individu itu tidak per tim, jadi secara mandiri bisa ditempatkan hanya sendiri di satu puskesmas, bisa juga berdua, bisa juga bertiga, tergantung kebutuhan dari puskesmas tersebut. Nah, ada tombol verifikasi, silakan nanti di sini lakukan verifikasi ya. Nanti ada di datanya itu, tinggal klik saja tombol formnya, langsung muncul. Kalau misalnya masih pending, berarti belum belum terverifikasi. Nah, silakan tunggu-tunggu, kemudian isi secara lengkap nomor induknya. Kemudian setelah ini centang ini dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi benar adanya. Nah, setelah centang ini klik verifikasi. Ini juga STR-nya. Setelah itu, setelah menulis STR-nya dengan benar dan lengkap, silakan verifikasi. Apabila data belum atau tidak sinkron pada saat verifikasi akan membuat form pendaftaran tidak terbuka seperti gambar. Jadi di sini setelah kalau belum terverifikasi semua perguruan tinggi dan STR-nya sebelum terverifikasi maka itu dia belum aktif untuk menjadi atau melanjutkan pendaftaran. Apakah mau pilih base atau individu. Jadi ada muncul data Anda belum terverifikasi terbuka bisa mendaftar. Setelah itu harus ada verifikasi dulu. Nah, kalau sudah terverifikasi, tampilannya akan seperti ini ya. Peserta data melakukan pengecekan pada ponsel nama data kelahiran terjadi verifikasi untuk keseluruhan peserta dapat. Nah, misalnya teman-teman melakukan verifikasi data tapi gagal, teman bisa melakukan batalan. Klik tombol batalkan data, nanti setelah itu baru hasil. Jika verifikasi berhasil, peserta tampilan akan seperti ini. Jadi sebelum lanjut, mohon maaf kalau misalnya agak ribet karena sedang dan ya. Kita lanjut ya. Apabila terjadi sinkronnya data di pangkalan data perguruan tinggi dan sistem verifikasi online yang membuat peserta tidak dapat melanjutkan pendaftaran, maka admin melakukan pengecekan data tersebut dan jika data peserta yang masuk memang ada kesalahan yang murni kesalahan input dari perguruan tinggi di pangkalan data tinggi maupun data surat tanda registrasi oleh DKI, admin akan memberikan akses upload surat tentang tidak berlaku bila peserta tidak memiliki ijazah. Jadi teman-teman yang punya kendala yang misalnya probability-nya tidak muncul atau STR-nya salah terdeteksi, maka itu bisa melakukan pengaduan kepada nanti klik sini ada bantuan di sini. Nanti di sini ada form pesan bantuan. Boleh hubungi klik bantuan di sini ya. Klik bantuan kemudian boleh Kemenkes atau form pesan. Nanti di sini scan-nya kemudian isi pesannya kemudian simpan. Nah, setelah itu admin akan menindaklanjuti
Oke, kita lanjut. Oke. Nah, setelah data terverifikasi, maka tampilan akan sekira itu saja untuk tahap-tahap pendaftarannya ya. Nah, ini pada saat pendaftaran semua dokumen sudah lengkap, semua data yang memerlukan verifikasi itu sudah lengkap, maka pendaftaran sudah bisa dilakukan untuk menguji apakah tim base atau yang terbuka adalah registrasi untuk tim base. Nah, jangan lupa untuk mencetak kartu pendaftaran setelah daftar ya. Setelah melakukan pendaftaran, bukti maka wajib cetak. Nanti di dalam form ini ada muncul cetak data pendaftaran Anda di sini. Setelah mengisi semuanya, jangan lupa untuk cetak data pendaftaran. Oke, itu saja untuk cara pendaftarannya. Kemudian jika teman-teman kesulitan atau ada kendala, silakan klik bantuan. Kayak tadi, hubungi telepon ini atau bisa mengisi form. Oke. Nah, keadaan biasanya banyak pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika melakukan pendaftaran. Misalnya, upload foto saya gagal karena terlalu besar. Kalau terlalu besar, yang mesti dikompres dulu. Kemudian saya ingin mengupload foto, tapi file foto saya bukan JPG. Nah, ya, harus diubah dulu ke JPEG ya. Kemudian saya melakukan forgot password, tapi saya tidak mendapat email. Nah, kalau tidak mendapat email, biasanya itu masuk di spam. Coba cari di spam, biasanya masuk di situ. Saya melakukan forgot dan mengklik tautan tapi tidak ada email balasan. Nah, biasanya juga itu dalam statusnya pending ya. Bisa mengulangi dari pertama. Sudah mendaftar dan mendapat email verifikasi tapi tidak bisa login. Itu biasanya karena lupa password atau memang karena eh, akunnya belum terverifikasi ya. Kemudian saya telah mencoba mengirim email verifikasi namun tetap error. Akun Anda tidak ditemukan. Ini biasanya mungkin pengaruh jaringan atau mungkin memang misalnya emailnya belum mendapatkan balasan. Biasanya itu ada pending. Nah, biasa eh, harus menunggu dulu atau kalau bisa bisa melakukan verifikasi ulang selama masih bisa diverifikasi. Saya mendaftar dan mendapatkan pesan ya. Kalau sudah mendaftar ada pesan masuk di inboxnya. Saya sudah melakukan pop-up tapi belum mendapatkan email. Biasanya masuk di spam. Oke. Saya belum punya STR, apa bisa ikut mendaftar? Nah, jika belum punya STR ya tentu saja tidak bisa ikut mendaftar ya. Kecuali untuk tenaga Kesmas, kesehatan masyarakat itu ada pengecualian. Tapi sampai sekarang juga masih simpang siur karena di POM-nya itu masih butuh untuk mengupload STR dan belum bisa melanjutkan pendaftaran jika belum mengupload. Jadi teman-teman yang SKM, kalau memang misalnya ada STR-nya silahkan diupload. Namun kalau misalnya memang tidak ada dan masih ada kesempatan, silahkan buat STR ya. Jika memang POM-nya masih berubah dan harusnya ada pengecualian, harusnya POM-nya sudah ada perubahan khusus untuk eh, SKM. Kemudian saya belum punya kartu BPJS KIS dan NPWP ya. Kalau belum punya berarti tidak bisa melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman harus mendaftar dulu di BPJS, kemudian demikian juga NPWP ya. NPWP juga harus punya. Silakan buat di dinas-dinas terkait. Kemudian setelah sampai tahap akhir penyelesaian form review dan kirim secara pendaftaran apa yang harus. Nah, jadi setelah cetak pendaftarannya, silakan tunggu informasinya. Jangan lupa cek login di akunnya setiap saat karena pengumumannya ada di situ. Kadang juga dikirim email, jadi pantau terus setelah cetak bukti pendaftarannya. Pengumumannya akan diinfokan melalui akun untuk mengikuti seleksi berikutnya. Jika lolos berkas ya.
Kemudian apabila sudah terpilih di peminatan lokus, bisakah direset untuk pilih peminatan kembali dan apa konsekuensi bila lokus tersebut tidak ditanjung. Nah, jika teman-teman sudah memilih lokus, maka tidak boleh diganti lagi dan tidak boleh membatalkan diri atau membatalkan atau misalnya tidak mau ikut pembakaran. Nah, kalau hal itu terjadi, maka biasanya akun teman-teman itu di-ban atau dinonaktifkan karena dianggap mengundurkan diri. Kenapa perguruan tinggi dan prodi saya tidak terdaftar pada website Nusantara Sehat? Nah, ini biasanya banyak kendala karena terkait dengan korlap dikti di kampus masing-masing. Biasanya kalau ada kendala begini, silakan hubungi Halo Kemenkes atau di form ini ya, tuliskan pesannya di sini sambil jangan lupa hubungi kampus masing-masing, bagian akademiknya masing-masing untuk menanyakan kenapa korlap diktinya tidak muncul di pendaftaran website. Kenapa saya selalu gagal di POM pendidikan dan selalu muncul? Silakan periksa kembali pengisian data perguruan tinggi prodi dan NIM ya. Itu kembali lagi silakan diisi dengan lengkap dan jika bermasalah hal tersebut silakan kirim ke Halo Kemenkes dengan pesan ini kemudian hubungi kampusnya masing-masing untuk menanyakan hal tersebut ya. Karena kadang ada permasalahan di korlap dikti di kampus masing-masing. Oke, itu untuk pendaftaran Nusantara Sehat ya. Teman-teman semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung komentar ya. Untuk selanjutnya, pantau terus. Nanti akan kami buatkan video lagi khusus untuk Q&A yang masih belum terjawab, yang masih punya pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti akan kami buatkan video lagi jika ada permasalahan. Dan jika ada permasalahan, silahkan langsung komen di kolom komentar supaya kami bisa membuatkan jawaban atau solusinya. Sekian, terima kasih. Salam sehat berdampak. Selamat melanjutkan aktivitas.